Dan untuk mematahkan kekhawatirannya, Sarah nanya lagi nih, rumah kamu di mana? Sambil berak nih, rumah kamu di mana? Itu di pohon depan. Tadi kamu lewat nggak lihat aku? Kata perempuan itu kan. Oke Wak, jadi kisah horor kali ini berasal dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Sarah, yang berasal dari Jambi. Halo Sarah. Nah, kisah ini Wak merupakan pengalaman pribadinya Sarah pada tahun 2014 lalu, di mana waktu itu dia masih berusia 13 tahun atau masih duduk di bangku SMP. Disclaimer dulu Wak, sebenarnya Sarah ini sejak kecil memang cukup peka dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib Wak. Dia bisa merasakan bahkan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ini walaupun ya cuma sesekali, nggak terlalu intens. Nah, balik lagi ke ceritanya Wak. Jadi waktu itu Sarah ini baru saja selesai menjalankan ujian semester dan juga memasuki masa-masa liburan. Nah, karena liburan sekolah yang cukup panjang, akhirnya keluarga Sarah pun memutuskan untuk pergi ke Medan untuk mengunjungi neneknya. Mereka pergi dengan total 6 orang anggota keluarga Wak, terdiri dari kakak perempuannya si Sarah namanya Kak Dewi, terus 2 abang si Sarah namanya Bang Ilham dan juga Bang Sony, terus ada mama, papanya si Sarah sama si Sarah ya. Mereka berenam ini semua berangkat menggunakan sebuah bus yang memakan waktu cukup lama Wak, 2 hari 2 malam nih untuk sampai di kota Medan. Dan sesampainya di kota Medan Wak, mereka nggak langsung bisa nyampe ke rumah neneknya nih, karena rumah nenek ini jauh kali dari pusat kota Wak. Jadi mereka masih harus melanjutkan perjalanan lagi menggunakan mobil pribadi yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Udah nyampe di sana Wak, mereka tetap harus melanjutkan perjalanan dengan naik becak selama 15 menit. Nah, selama di perjalanan waktu di becak ini Wak, rupanya akses untuk masuk ke wilayah desa itu juga bisa dibilang nggak mudah gitu loh, karena mereka harus melewati jalanan yang berlubang dan juga rusak parah. Tapi meskipun kondisi jalannya hancur parah Wak, mereka semua dimanjakan pemandangan yang sangat asri Wak. Sepanjang jalan ke desa nenek tuh semua dipenuhi pepohonan dan juga kebun karet rindang di kanan kirinya. Mereka juga masih bisa mencium aroma pepohonan yang macam peppermint gitu Wak, saking segarnya. Tapi selain itu juga Sarah ini mulai merasakan nih ada aroma-aroma aneh yang berkaitan dengan mistis gitu. Soalnya kan si Sarah kan lumayan peka kan Wak. Nah, adalah tuh setelah beberapa saat menempuh perjalanan, sampailah mereka di sebuah desa yang sangat indah. Desa ini Wak dikelilingi sama sawah-sawah bertingkat dan juga gunung-gunung yang lumayan tinggi menjulang. Suara burung dan juga jangkrik sesekali masih terdengar dan menambah asri suasana di desa ini. Nah, di desa ini Wak, kebanyakan memang rumah warganya itu masih berupa rumah-rumah panggung gitu dengan desain lawas khas zaman dulu gitu loh. Terus tidak lama kemudian rombongan keluarga Sarah pun berhenti di salah satu rumah panggung yang merupakan rumah neneknya Sarah. Baru sampai di depan halaman nih Wak ya, mereka langsung tuh disambut sama nenek, sama pamannya si Sarah, bibinya Sarah dengan penuh rasa haru. Maklum Nadia, waktu itu kami tuh nggak balik ke sana tuh ada mungkin terakhir kali sekitar 7 tahun yang lalu gitu Nadia. Makanya pas ketemu mereka saling melepas rindu yang kemudian diikuti beberapa tetangga-tetangga juga yang turut menyambut kehadiran keluarganya